Tema kita hari ini apa? Serahkan, jalani, dan nah, apa yang mau diserahkan? Apa yang mau diserahkan? Kehidupan. Oh, uang boleh nggak serahkan? Oh, boleh. Cuman hidup doang, uang ente. Serahkan, jalani. Apa yang mau dijalani? Jalan hidup ini. Terus apa lagi? Layani. Nah, 3 poin hari ini yang kita akan bahas. Apa satu lagi? Pertama, serah. Terus kedua, ketiga, sudah ngerti ayat firman Tuhan ini hari ini? Temanya udah tahu? Udah, kalau gitu khotbah nggak usah dilanjut. Udah tahu, tinggal melaksanakan saja. Ya, nggak apa-apa ya, kita tambah lagi ya. Oke, perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Pendeta Lukman Sitorus. Pasti orang mana ini? Orang Porsea. Ibu tahu, saya lahir di Porsea, betul. Lahir di Porsea, besar di Kisaran, merantau di Bandung dan tinggal sekarang di Sukabumi. Di Sukabumi di gereja namanya Gereja GKI Penginjil Klasis Priangan. Klasis Priangan dengan ini Klasis Bandung, kita satu sinode tapi beda klasis. Klasis Priangan itu adalah gereja yang memelihara tradisi dan budaya budaya Mandarin. Jadi ada bahasa Mandarin, ibadah kedua jam 9 seperti ini terjemahkan ke bahasa Mandarin. Nah, jam 7-nya ada bahasa Indonesia. Ya. Jadi nama saya Pendeta Lukman Sitorus, istri saya di sini ada namanya simple, Murni Tambun. Ya, Murni. Murni artinya cukuplah, udah murni aja. Kalau udah murni nggak boleh tambahin. Kalau udah murni, bener nggak? Ya, coba berdiri dulu. Ya, ini aja baru pertama kali juga ke Pamanukan. Ya, nanti boleh kenalan. Ya, baik. Anak kami 3, yang melahirkan dia tentunya. Semua laki-laki. Semua laki-laki. 3-tiganya semua laki-laki. Yang pertama sedang praktek pelayanan di GKI Harapan Indah, calon pendeta di sana. Calon pendeta di GKI, tapi belum tentu di sana. Yang kedua baru akan lulus dari Parahyangan, ambil bagian hukum dan sedang praktek di Jakarta, di Kuningan. Yang ketiga yang paling kecil baru mau masuk kuliah di Maranatha, baru didaftar, baru kemarin cari kosannya. Nah, inilah perkenalan kami. Nah, supaya keren, jadi supaya sesuai dengan gerejanya GKI Klasis Priangan itu semua mayoritas jemaatnya orang Chinese. Jadi 85% Chinese, 10% orang Batak, Jawa, Ambon dan sebagainya. Itu di kota Sukabumi. Nah, kalau ada suatu waktu saudara boleh datang ke kota Sukabumi. Nama saya bahasa Mandarinnya namanya Shitaulu Musu. Shi-nya Sitorus ya. Taunya itu tahu itu adalah kebenaran, lu-nya adalah jalan. Biar tahu aja Shitaulu. Dan satu-satunya untuk sampai hari ini pendeta di gereja Klasis Priangan, tapi orang Batak ya satu-satunya saya. Ya, dari 18 gereja tersebar di 5 provinsi. Sebab karena itu tidak disebut Klasis Bandung, Klasis Jakarta Selatan, bukan. Klasis Priangan, sebab ada di Siok, ada di Tasik, ada di Cirebon, ada di Bandung, ada di Jakarta, ada di Batam, Jambi, dan ada di Pekanbaru. Kita ada 18 gereja. Tapi kita sama-sama GKI, ya, sama-sama GKI. Itu perkenalan saya kira lah ya. Nah, kita akan membaca bagian firman Tuhan hari ini tadi Amsal 16 ayat yang ketiga. Coba kita lihat. Kita baca sekali lagi Amsal 16 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah. Serahkanlah ini tidak mudah. Saudara-saudara, menyerahkan apa? Kalau ditanya tadi serahkanlah apa? Masalahku, boleh. Pergumulanku, boleh. Apalagi pekerjaanku, boleh. Tapi di sini kata serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Persoalan kita manusia sekarang tidak mudah berserah. Ingin mengatur diri sendiri dan tidak ingin diatur oleh Tuhan. Amin. Betul tidak? Kita ingin mengatur diri kita sendiri dan tidak ingin dan tidak mengizinkan Tuhan mengatur hidup kita. Coba pikir-pikir.
Apakah kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah, biar Dia menuntun dan mengatur jalan hidup kita? Usaha, pekerjaan, anak-anak kita, suami, istri, orang tua. Apakah kita serahkan kepada Tuhan? Perbuatan kita juga, sikap tindakan kita, apakah kita serahkan kepada Tuhan? Seringkali tidak. Kita mengambil alih semua, maka kita menjadi orang-orang yang stres. Karena semua diurusin sendiri. Jadi hidup seperti, saya bilang ya, seperti tak memiliki Tuhan. Seperti tidak beriman. Ada masalah sedikit khawatir sampai tidak ada, kayak enggak punya Tuhan, putus asa. Padahal katanya punya Tuhan, aku punya Tuhan. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita belajar berserah, maka dikatakan terlaksana segala rencanamu. Kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, maka bisa terlaksana rencana kita itu sebab Tuhan menolong kita. Baik, bagian firman Tuhan ini nanti ada ulang sedikit lagi karena temanya begitu ya. Saya mau mengajak kita ada 4 pergumulan dewasa muda hari ini, khususnya dewasa. Yang pertama apa? Kita baca yang pertama 1, 2, 3 ya. Pencarian jati diri dan tujuan hidup. Bagaimana kita tahu tujuan hidup kita? Jadi yang pertama dulu kita belajar. Yang pertama, pergumulan pencarian jati diri dan tujuan hidup. Saudara tahu siapa diri saudara? Siapa yang tahu dirinya siapa? Coba angkat tangan. Angkat tangannya, oh ada juga ya. Siapa yang tahu diri saudara siapa? Terus apa tujuan hidup saudara di dunia ini? Kalau ditanya apa tujuan hidupmu? Siapa yang mau setuju dengan saya? Tujuan hidup kita, ayo kita mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Amin. Kok kalau orang Pamanukan malu-malu padahal yang dicari uang terus kan? Betul tidak? Saudara mengorbankan banyak waktu, tenaga, keluarga, cari apa? Ini baru jujur. Jemaat itu jujur dulu baru diubah Tuhan. Ya. Apa yang dicari orang? Itu benar. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang pagi, siang, sampai malam? Uang, uang, uang. Lah itu. Nah saya mau tanya, itu tujuan hidup saudara? Kenapa kita disuruh? Kenapa otomatis diri kita mencari uang? Karena kita sudah memframing, tahu framing ya? Kita sudah membuat sebuah ukuran bahwa orang yang dihormati jati dirinya kalau ia punya, kalau nggak punya uang, dia bukan orang. Jadi apa? Orang-orangan. Ya elah, ya saudara. Di mata Tuhan, orang punya uang nggak punya uang berharga tidak? Berharga. Ini yang sering keliru, apalagi orang Batak seperti saya. Ada 3 prinsipnya. Hamoraon, hagabeon. Itu doh diluluin adeba ya begitulah semua. Hamoraon, kekayaan. Mungkin yang lain ada yang tahu ada yang enggak. Kekayaan. Orang Chinese juga sama, cari itu juga, kekayaan. Hamoraon, hagabeon, punya anak banyak, keluarga besar. Hamoraon, hagabeon, hasangapon, kedudukan, kehormatan. Itulah yang kita sering perjuangkan. Mengapa siang malam kita berjuang? Karena kita pengen jati diri kita diakui. Ini saya orang kaya, saya pejabat, saya berhasil. Nah tujuan hidup kita jadi begitu terus menerus. Diajak bergereja, sorry ya saya mau dagang dulu. Ya, kenapa? Karena jati diri kita itu. Tujuan hidup kita itu uang. Siapa yang sudah tujuan hidupnya mencari Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan. Tujuan hidup kita kan kepada diri kita sendiri banyak kan. Yang kita utamakan diri kita sendiri. Nah bagaimana kita tahu tujuan hidup kita? Siapa yang tahu? Nih saya mau tanya ini. Ini apa ini? Dibuat apa ini namanya ini? HP. Ini tujuannya dibuat apa? Untuk apa? Komunikasi kan? Betul ya?
Ada nggak mak-mak di rumah kehilangan ulekan, mau ngulek cabai pakai ini? Ada nggak? Kenapa? Karena tujuan HP untuk apa? Komunikasi. Nah, Tuhan menciptakan kita untuk apa? Cari uang? Enggak loh. Tuhan menciptakan kita menyenangkan hati Tuhan. Ayo sama-sama katakan 1, 2, 3. Tujuan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, menyenangkan hati Tuhan. Kalau gitu bagaimana Pak? Masa saya nggak kerja? Masa saya nggak berusaha? Ingat, buka toko. Tuhan berkati tokomu. Ujungnya kau menyenangkan hati Tuhan. Kau berikan sesuatu yang terbaik pada Tuhan. Engkau bekerja karena menyenangkan hati Tuhan. Bukan bosmu, tapi kamu bekerja karena mau menyenangkan hati Tuhan. Bukan kalau bosnya datang kerja bagus, tidak ada bosnya tidak bagus. Wah, enggak benar itu. Saya bekerja karena menyenangkan hati Tuhan. Dilihat atau tidak dilihat. Saya melayani tidak dipuji atau dipuji. Saya melayani karena saya mau menyenangkan hati Tuhan. Yang menciptakan saya. Yang akan berkata, hai kamu hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kerajaanku. Yang memuji diri kita nanti. Yang memuji dan menguji jalan hidup kita adalah Tuhan. Sehingga kalau kita pelayanan, mau dipuji mau tidak dipuji, kita tetap memberi yang terbaik pada Tuhan. Diketahui atau tidak diketahui, kita beri yang terbaik pada Tuhan. Karena tujuan hidup kita sekarang untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena itu usaha pekerjaan kita itu alat untuk menyenangkan hati Tuhan. Pencarian jati diri, ya. Kayaknya ini di sini aja lah. Aku mau nyanyi dulu lah, ya. Nyanyi dulu ya. Ada lagunya ini. Siapakah aku ini Tuhan? Sedang mencari orang jati diri sering ya. Siapakah aku ini Tuhan? Coba istriku mainkan dulu sedikit pianonya. Walaupun pas-pasan mainnya nggak apa-apa lah ya. Yang penting nyanyi dulu ya. Ada yang tahu lagu ini boleh ikut ya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan, kebaikanmu yang telah kau nyatakan, lebih dalam dari lautan, lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, apa yang tak pernah kupikir, itulah yang kau sediakan bagi yang kau sediakan bagiku. Sama-sama, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Dengan apakah akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa? Dengan apakah akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Di sini dikatakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Di setiap saudara berharga di mata Tuhan bukan karena kaya, miskin atau apapun, tapi saudara biji mata Tuhan
yang paling berharga di mata Tuhan. Berhenti menilai diri dengan uang, harta dan semua, tapi engkau dicintai Tuhan. Pandang salib Yesus, Ia mati untuk setiap saudara. Darahnya dicurahkan pada saudara dan saya. Kita berharga karena Dia mencintai kita. Seringkali menilai orang lain dari apa yang dia punya. Tapi saudara sudah dinilai Tuhan. Saudara milik Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Berkat-Mu yang telah Kuterima. Kita nyanyikan bait yang kedua baru rapnya. Berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona, sempat membuatku terpesona. Apa yang tidak pernah kupikirkan, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama rapnya. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, jadi biji mata-Mu. Dengan apa ku balas Tuhan? Dengan apakah akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Dengan apakah akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Mulai hari ini Jemaat GKI Pamanukan, saudara milik Tuhan, biji mata Tuhan. Amin. Saudara berharga di mata Tuhan. Jangan bandingkan dengan orang lain. Setiap orang jalan hidupnya berbeda-beda. Itulah seringkali jati diri. Saya cari siapa diri saya. Makanya kadangkala kita tidak mengerti lagi tujuan hidup kita. Karena itulah yang kita cari seringkali adalah uang dan terus uang. Akhirnya karena itu kita menghalalkan segala cara dan banyak mengorbankan hal. Juga ada tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Maka kita ingin supaya keluarga menghormati kita, menghargai kita. Kita mau menyenangkan hati manusia terlebih dahulu. Padahal sebaliknya harusnya senangkan hati Tuhan, bukan manusia. Bukan berarti kita sembarangan kepada manusia, bukan. Tetapi apakah kita menyenangkan hati Tuhan? Yang terlambat ke gereja ada nggak hari ini? Angkat tangan. Nggak ada ya? Di Pamanukan nggak ada yang ngaku ya? Nggak ada yang ngaku ya? Saudara coba ya sedikit kita bersharing ya. Rumah ini kita tahu rumah siapa ini? Rumah Tuhan. Ibadah jam berapa? Jam 9. Tuhan menanti saudara di gereja ini. Saudara datang terlambat. Mengapa Tuhan yang harus menunggu saudara? Mengapa bukan saudara yang menunggu Tuhan menjamah saudara? Bagaimana Tuhan mencurahkan berkat anugerahnya kalau kita pun tidak menghargai Dia? Pernah saudara terlambat nonton film di bioskop? Enggak, kenapa? Bayar. Emang mau bayar ke gereja sekarang? Film yang dibuat adalah imajinasi orang, tapi saudara nggak pernah terlambat.
Saudara menghadap Tuhan yang dahsyat, yang punya nyawa hidup saudara. Bagaimana itu? Kalau saudara tersinggung, mohon maaf. Namanya kebenaran itu memang menyakitkan, tapi dia menyembuhkan. Persis kalau bapak kita atau mama kita mau ulang tahun jam 9, anak-anaknya belum pada datang, makanan udah disiapkan. Bagaimana hatinya? Sedih kali. Udah semua disiapin, anaknya belum pada datang. Kalau kita bicara aku anak Tuhan, di sini setengah jam sebelum ibadah sudah datang, udah berdoa. Nah, Tuhan akan memulihkan kita, memulihkan keluarga kita. Karena kita mencintai Tuhan, kita memberikan sesuatu, menghargai kasih Tuhan. Masa kita bisa bilang, aku hamba Tuhan, aku anak Tuhan, aku majelis, tapi terlambat. Nih gimana itu? Malu dong. Apalagi kalau kita pandang salib Kristus. Ia berteriak, kalau boleh cawan ini angkat daripadaku. Mengapa? Demi keselamatan saudara dan saya. Yang mencintai kita. Harus kita beri yang terbaik pada Tuhan kita. Dia akan perhatikan hidup saudara satu persatu. Karena saudara memberi hatimu kepada Dia. Yang ketiga dan keempat, budaya hustle yang melelahkan. Itu tadi sebenarnya sudah. Budaya hustle itu sebenarnya satu sisi itu dia bagus, kerja keras. Tetapi karena kerja keras tanpa ada istirahat, tanpa dia ada ruang untuk bertanya, berefleksi diri. Maka ya itu tadi bacaan tadi. Pulang ke rumah uring-uringan, marah-marahan. Karena apa? Udah capek. Istri anak korban. Kalau suami yang bekerja, kalau istri yang bekerja, suami anak yang korban. Karena apa? Mengejar sesuatu. Tapi kan butuh ya Pak. Butuh betul. Siapa bilang tidak butuh? Tapi harus ada ruang untuk merefleksi dekat dengan Tuhan. Maka kita punya sumber kekuatan menghadapinya. Ada waktu doa pagi kita, doa malam kita. Ada ibadah di gereja kita datang. Tuhan, emang berat bebanku, tapi aku punya Tuhan yang peliharakan hidupku. Ada spiritual yang naik turun. Kerinduan, saya di bagian pertama, lihatlah sawah yang luas tapi dangkal. Itu tadi kalau lewat ke sini kemarin itu ada sawah di situ ya, jalan itu ya, apa namanya jalan itu ya. Kalau lagi sawah itu belum ditanam, udah di kampung kami dibilang dijetor apa di apa itu ya. Diluku ya gitu ya. Sudah itu kelihatan semua kayak lautan air kan, udah nggak ada lagi rumputnya, besok mau ditanam. Atau udah kelihatan air, itu lihatnya kayak lautan, kolam renang yang luas. Saya petani dari kecil. Papa saya sudah meninggal waktu saya 4 SD. Perjuangan hidup, mama saya seorang TNI, bukan tentara nasional Indonesia, tapi petani. Anaknya 6, 3 laki 3 perempuan. Maka saya lihat sawah itu, dari kecil sudah susah hidup. Tapi Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan angkat. Lihat sawah yang luas itu. Itu kelihatannya airnya, kayak kolam renang. Pengen berenang, loncat berenang. Kena apa? Lumpur. Iya, loncat berenang, lumpur, nggak kolam renang ternyata. Paham artinya itu? Kelihatan dia rohani, tapi dangkal. Nggak dalam dia. Nggak benar-benar cinta Tuhan. Cuman kelihatan aja rohaninya. Sibuknya saja, tapi hatinya nggak ada Tuhannya. Dangkal sekali. Pengorbanannya sedikit sekali. Karena cuman di luar saja. Nah, orang Kristen sekarang, zaman sekarang itu udah banyak seperti itu. Haleluya, puji Tuhan, angkat tangan. Tapi di rumah ribut,
apa ini rohani? Saling menyakiti saja, apa ini rohani? Saya kira tidak. Spiritualitas itu nggak boleh begitu. Nggak boleh kelihatan doang. Aneh. Saya memang suka berpikir aneh orang Kristen sekarang banyak yang haleluya, tapi nipu temannya sendiri. Iya kan? Ini orang Kristen kok begitu? Nggak bisa. Harus dalam spiritual yang tidak naik turun, kerinduan dekat dengan Tuhan, kuat rindunya tapi mewujudkannya lemah. Pengen sih ke gereja, aduh tapi lemah. Pengen sih doa pagi, tapi aduh ngantuk. Nah, semuanya pengennya gede tapi tidak diwujudkan. Spiritualitas itu harus berdasar pada hati yang mengasihi Allah, bukan emosi kita. Hati yang mencintai Tuhan. Nah, untuk itu diberikanlah hari ini 3 hal poin kita. Lanjut, 1 tadi sudah dibacakan, serahkanlah. 2 jalanilah. 3 layanilah. Khotbah saya sebenarnya putar di situ. Dari awal sudah ada isinya pelan-pelan di sana. 1, serahkanlah. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu pada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Itu poin pertama yang penting. Ada 1 kutipan saya bawakan kemarin di Komisi Pria. Serahkanlah kepada Tuhan segala sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin diserahkan. Maka Allah akan menjadi nyata. Tuhan, bagaimana keluarga saya ini bisa berubah? Bagaimana suami saya sudah bisa berubah? Serahkan pada Tuhan. Maka kau kalian melihat tangan Tuhan bekerja. Tuhan, hidup kami miskin susah. Serahkan pada Tuhan. Yang kelihatannya tidak mungkin, tapi pasti Tuhan mungkin lakukan. Tapi punya dulu hati. Kata serahkan itu adalah iman. Tuhan, tolong saya. Dia segenap hatinya beribadah pada Tuhan. Tidak ada ruang untuk orang yang setengah-setengah. Suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Wahyu berkata, kalau kamu boleh panas-panas sekalian, dingin-dingin sekalian, jangan suam-suam kuku. Jadi Kristen benar-benar cintai Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap pikiranmu. Maka Allah akan luar biasa menuntun hidup saudara. Gak boleh setengah-setengah mencintai Tuhan. Jalanilah poin yang kedua. Amsal 16 ayat 4 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Amsal 16 ayat 4 ini di sama yang sama. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Artinya saudara punya tujuan masing-masing. Pekerjaan masing-masing. Tapi tujuannya ada satu, menyenangkan hati Tuhan. Yang berdagang-berdagang yang baik. Yang kerja-kerja yang baik. Yang PNS yang baik. Kita lakukan sesuatu tujuan yang diminta Tuhan pada kita. Kita menjalani kehidupan dengan bersandar kepada keinginan Tuhan. Karena itu setiap hari kita bertanya, Tuhan, apakah aku ini sudah melakukan keinginan-Mu dalam hidup saya? Kita baca Amsal 16 ayat 9. 1, 2, 3. Hati manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan. Nah, kita bikin rancangan. Siapa yang menentukan keberhasilannya? Tuhan. Tetap jalan hidup kita ini harus kita jalani bersama dengan Tuhan. Nah, karena itu saya mau mengajak semua jemaat di sini, yuk berjalan bersama Tuhan. Jalan bersama Yesus. Bahkan dia bilang, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jalani bersama Tuhan. Karena berjalan bersama Dia, kita kuat. Kalau berjalan sendirian, kita lemah. Tapi berjalan bersama Tuhan, kita kuat. Allah yang mana seperti Allah kita? Hanya Yesus. Allah yang Immanuel. Allah beserta dengan kita. Ya Tuhan, Engkau bersertaku. Kujalani hidup ini. Kadang naik, kadang turun. Kadang di lembah, kadang di gunung. Kadang sukar, kadang mudah. Kadang senang, kadang sedih. Aku jalani bersama dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah merancang ini, merancang itu. Tapi Tuhanlah yang menentukan. Tolong Tuhan tentukan supaya ini bisa berjalan seperti yang Tuhan mau.
Saya berharap GKI Pamanukan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Saya tidak tahu masalah saudara, tapi saya percaya Tuhan selalu berjalan bersama dengan jemaat ini. Gereja ini milik Tuhan. Gereja ini pasti dibela Tuhan. Ini milik Tuhan. Bukan milik siapa, bukan milik majelis atau hamba Tuhan. Ini milik Tuhan. Siapa yang ingin merusak milik Tuhan, Tuhan lawannya. Siapa yang membela milik Tuhan, Tuhan membela dia. Ayo, mari kita membangun gereja ini bersama-sama. Semuanya membangun bersama-sama. Jangan tanyakan apalagi yang diberikan Tuhan. Sudah diberi hati hidupnya pada saudara. Tapi coba tanya, apa yang sudah kuberi kepada Tuhan? Apa Tuhan yang mau saya berikan pada Tuhan? Yang terakhir, layanilah. Ya, layanilah. Panggilan tertinggi dari hidup kita adalah melayani Allah dan sesama. Itulah. Saya mengutip satu ini. Dalam melayani hidup kita menjadi berarti. Ini yang bapak-bapak tolong baca yang di dalam kurung. Bapak-bapak 1, 2, 3. Laki-laki tidak takut mati, tetapi takut bila hidup tidak berarti. Nah, kalau laki-laki itu tidak takut mati, tapi kalau dia takut kalau tidak hidupnya tidak berarti. Nah, kalau saudara supaya nggak berarti, yuk, mari melayani Tuhan. Hidup berarti di sana. Setiap orang yang melayani Tuhan, hidupnya dipimpin dan berarti. Tanyakan aja, pasti saudara punya karunia yang bisa dipakai Tuhan. Melayani dengan hati akan menghadirkan sukacita. Berkat rohani bagi kita pagi hari ini ada 3. 1, mari menyerahkan segala hal kepada Allah. Usaha, harapan dan tujuan hidup kita kuserahkan pada Tuhan. Kedua, jalani hidup kita dengan sukacita dan ojo di banding-banding. Menurut saudara saya ini hitam atau putih? Ibu, menurut ibu aku hitam apa putih? Yang jujur aja lah, nggak apa-apa kok. Hitam ya. Dia nggak enak hati, mau pendeta mau dia ngomong hitam ya bu ya. Jemaat, menurut jemaat saya hitam apa putih? Hitam. Iya, nggak apa-apa dan saya nggak tersinggung ya. Istri saya bilang saya ganteng walaupun hitam. Tapi saya cerita sedikit sebelum mengakhiri khotbah ini, karena sebentar lagi udah mau beres. Karena khotbah sampai jam 5 sore kan kita lapar juga nanti ya. Saya pernah kuliah ke China di Beijing. Dari Beijing ke sana satu lagi namanya Harbin. Harbin itu dari Beijing 8 jam. Nah, tinggal saya di sana 8 bulan belajar bahasa Mandarin. Di sana ternyata yang belajar adalah banyak orang bule, banyak orang Chinese, tentunya udah negara Chinese ya, negara China ya. Tapi ada juga orang Afrika. Jadi saya satu kelas itu ada orang Korea, ada orang Korea Utara, Korea Selatan, ada orang Eropa, ada orang Afrika, dan ada saya, ada juga orang Thailand. Nah, suatu hari saya kumpul sama orang-orang Afrika, saya baru sadar, saya putih sekali, saudara. Benar gak? Benar tidak? Iya. Nah, kalau saudara pengen kelihatan putih, bergaullah dengan orang-orang yang Kalau saudara pengen cantik, bergaul dengan orang-orang yang Nah, selama saudara terus membandingkan diri saudara, saudara tidak akan bahagia dengan hidup ini. Udah punya motor kita bebek, warnanya merah, BMW. Teman kita NMAX, kita akhirnya kan bandingkan, jadi kita merasa tidak puas. Katanya ibu-ibu yang suka main Facebook, dia akan merasa tidak damai hatinya. Sebab setiap kali seperti ini liburan, dia lihat temannya lagi di Bali, di Bali. Sting. Terus dia bilang ke suami, tuh ke Bali mereka, kita cuma di rumah. Ributlah di rumah, benar tidak? Karena apa? Dibandingkan tuh lihat tuh pulang kampung Danau Toba, kita di sini terus di Pamanukan. Selama
saudara membandingkan hidupmu dengan orang lain, engkau tidak akan bahagia. Engkau harus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan pada dirimu. Ini rezekiku, ini berkatku. Motorku kecil enggak apa-apa. Inilah yang diberi Tuhan padaku. Rumahku kecil enggak apa-apa. Ini yang diberi Tuhan padaku. Suamiku kayak gitu, bersyukur aku punya suami. Orang lain ada yang enggak punya suami, betul enggak? Jadi ojo dibanding-bandingke. Setiap saudara berharga di mata Tuhan di posisi-posisi masing-masing. Tapi hati kita sama, tujuan kita satu. Yuk kita menyenangkan hati Tuhan. Ya itu. Makanya kalau ibu-ibu teh susahnya itu karena itu. Kok kamu wajahnya bersih begitu? Iya atuh kan tiap hari juga di facial ya. Nah kalau kita facial, suami kita udah langsung tehot, nggak bisa biayain. Udah bersyukur aja yang sudah ada. Wih, mama aku itu cantik kali kalau ke gereja hari Minggu. HKBP dia, iya kan? Minyak rambutnya apa? Minyak itu minyak goreng. Bedaknya apa? Dulu namanya bedak Mars, tempel saja. Nah, pipa. Cantiknya dia. Ya kan, cantiknya dia. Hatinya cantik, melahirkan anaknya seperti saya. Dia berharga. Nah, coba kembali kepada dasar kita. Tuhan ciptakan kita ini. Apa sih tujuannya? Kita itu menyenangkan hati Tuhan. Ayolah, berjuanglah bersama-sama. Serahkan semuanya. Jangan gampang putus asa, kita punya Tuhan. Ayo, jalani. Hidupmu jalani. Kalaupun susah, jalani. Jangan putus asa, jalani. Selangkah demi selangkah akan pasti sampai pada tujuan. Yang penting ku jalani. Aduh Tuhan, ini kok susah banget hidup. Kok ada pergumulan? Jalanilah. Tuhan tolong kamu. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Yang penting jalan. Jangan berhenti. Rumusnya itu jalan, jangan berhenti. Kura-kura sekalipun dia melangkah pelan, dia sampai tujuan. Asal dia jalani. Jalanin aja. Kenapa ya keluargaku? Jalanilah bersama Tuhan, libatkan Tuhan. Pasti ada jalan keluar suatu hari. Gimana ya nyekolahin anak ini? Saya susah sekali sekolahin anak, uang sekolah susah. Jalani pelan-pelan. Nanti dia lulus, pasti Tuhan buka jalan semua. Nah, yang bagian layanilah Tuhan dengan sesama, dengan senang hati. Jadi kalau saudara melayani di GKI Pamanukan ini, senang hati deh. Jangan ada yang terpaksa. Pandang salib Kristus. Dia tidak terpaksa mati di kayu salib. Dia menyerahkannya. Eli, Eli lama sabdak tadi. Mengapa engkau meninggalkan aku? Karena memikul dosa saudara. Tapi ujungnya dia berkata, sudah selesai pengorbanan Yesus pada kita. Jadi Kristen bukan karena sebatas karena kita anggota jemaat. Jadi Kristen bukan sebatas karena kita udah ke gereja. Tentu itu penting, tapi yang terpenting karena hatimu ada Yesus di dalamnya. Kau telah bertobat, tinggalkan hidup yang lama, masuk hidup yang baru. Mari, biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita. Sebelum kita mengakhiri, bikin komitmen. Ataupun jangan komitmen lah, tekad. Tuhan, tekadku mau belajar, berserah, menjalani, melayani. Saya mau melakukannya untuk Tuhan.